Triviola dan juga pemirsa tadi sempat terpotong nih cerita saya. Nah, tadi ada seorang wanita memang hadir ini menggunakan topi atau atribut ini dari Nusa Tenggara Timur. Dan juga tadi kami sempat mengatakan kenapa niat sekali untuk menonton timnas ke Gelora Bung Karno menggunakan pakaian adat. Tadi dia sempat bercerita sebelumnya kepada saya Putri Viola dan juga pemirsa bahwa sebetulnya bukan hanya topi, bukan hanya bagian riasan kepalanya saja yang dibawa ke sini. Namun memang sudah menyewa satu pakaian adat full. Namun dikarenakan tadi melihat animo dari para supporter yang mayoritas menggunakan baju berwarna merah maupun menggunakan jersey terbaru yang saat ini digunakan oleh timnas Indonesia, sehingga akhirnya dia memutuskan hanya akan menggunakan riasan kepalanya saja. Namun itu pun sudah sangat mencolok. Uniknya lagi Putri Viola dan juga pemirsa, kali ini yang hadir ke Gelora Bung Karno ini bukan hanya pencinta sepak bola saja, namun tadi memang kami sempat bertanya juga kepada beberapa supporter terutama wanita yang memang mengatakan hadir ke sini karena juga terpesona oleh beberapa pemain yang saat ini membela timnas Indonesia. Salah satunya tadi ada yang terpesona oleh Nathan, ada juga yang terpesona oleh Justin Hubner dan juga beberapa pemain lainnya yang dirasa ini oleh para supporter ini memiliki paras yang cukup tampan sehingga ingin menyaksikan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan saking ngefansnya Putri Viola dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat bertanya kepada beberapa supporter wanita yang hadir, ini rela atau meminta foto kepada kakak atau saudara dari Justin Hubner yang karenanya belum kesampaian untuk foto langsung bersama Justin Hubner, namun karena ada kakaknya, jadi kakaknya yang diajak foto bareng. Nah, ini juga menjadi salah satu momen yang belakangan ini ramai diperbincangkan di sosial media, yang mana para supporter yang berasal dari kaum Hawa ini memang membela timnas Indonesia dengan daya tarik tersendiri sehingga pendukung dari timnas Indonesia ini menjadi semakin banyak. Nah, selanjutnya kegiatan dari para supporter ini selain juga keluar tentunya dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Putri Viola dan juga pemirsa, para supporter ini juga terpantau sedang melakukan foto bersama ini untuk mengabadikan momen yang mana ini menjadi momen yang sangat spesial. Bisa nonton di Gelora Bung Karno bareng teman-teman, bareng keluarga dan menyaksikan timnas kita meraih kemenangan 2-0, lolos ke ronde 3 untuk kualifikasi Piala Dunia dan juga mengambil kursi atau memastikan kunci untuk berlaga di Piala Asia 2027. Putri Viola. Baik, Duhan. Apakah Anda juga mendapatkan cerita bagaimana sulitnya para supporter yang ingin menyaksikan ini mendapatkan tiket? Apakah sempat berbincang-bincang mengenai hal itu tadi kepada para supporter? Ya, Putri dan juga pemirsa, kami tentunya sudah menanyakan juga ini mengenai tiket yang diperoleh oleh para supporter. Memang beberapa supporter ini merasa kesulitan untuk mendapatkan tiket dikarenakan juga memang match atau pertandingan timnas ini dalam beberapa pertandingan terakhir ini penontonnya semakin banyak. Namun juga kesulitan tiket ini juga dirasa tidak terlalu sulit oleh sebagian orang dikarenakan juga tiket dapat dibeli secara online dan juga banyak opsi-opsi untuk tempat menonton lain selain Gelora Bung Karno. Selain itu juga tentunya ada beberapa yang memang supporter yang kurang beruntung seperti itu Putri Viola yang membeli tiket dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya sudah jauh-jauh datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, ternyata tiket yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang dan hanya bisa menonton atau menyaksikan dari luar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan menyaksikan dari luarnya bukan dari titik tempat saya mengabarkan. Ini titik tempat saya mengabarkan ini merupakan ring Stadion Utama Gelora Bung Karno, biasa digunakan sebagai tempat untuk running. Ini bahkan harus menonton ini di luar pagar ring, artinya di selasar dan juga di taman-taman yang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami juga dapat mengabarkan Putri Viola dan juga pemirsa, jika saya lihat dari titik tempat saya mengabarkan saat ini ekspresi yang sangat puas, ekspresi tersenyum ini terlihat dari para supporter yang keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain dari supporter yang keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini juga di dalam masih terus terdengar gemuruh suara dari para supporter yang juga memang sedang berbahagia pada hari ini. Lalu juga masih terdengar yel yang dinyanyikan oleh para supporter yang berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk sementara itu, Putri.
Johan, apakah selama di sana Anda meliput dari tadi sore, apakah melihat para supporter Filipina yang juga datang? Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang kami tidak melihat ini adanya supporter Filipina yang juga hadir, terutama yang masuk melalui zona 10 ini di pintu 36 hingga pintu 39 tempat kami memang menanti atau meliput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun juga diyakini ini bahwa supporter Filipina pun sebetulnya ada yang hadir ke sini, namun memang tidak ada yang spesifik ini menggunakan jersey atau menggunakan atribut dari Timnas Filipina. Namun kebalikannya, ini untuk supporter Timnas Indonesia pada hari ini sangat terlihat jelas sekali. Supporter yang ada, supporter yang untuk membela Indonesia menggunakan, mayoritas dapat kami katakan ini menggunakan jersey Timnas Indonesia. Sehingga warnanya memang Gelora Bung Karno sejak sore hari tadi ini sudah memerah, sehingga memang nuansanya luar biasa sekali, nasionalisme sekali suasana yang berada di sini, Viola. Ya, Anda juga mungkin bisa gambarkan bagaimana gembiranya para supporter ketika Indonesia berhasil mencetak gol pembuka tadi lewat Tom Hei. Bagaimana reaksi para penonton saat itu, Duhan? Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang reaksi dari para supporter ini sungguh bahagia tadi pada saat di menit ke-32 di mana Tom Kay ini mencetakkan gol pertama untuk Indonesia, karena memang satu gol dari Timnas Indonesia pada hari ini sangat dinanti-nanti, sangat krusial. Satu gol penentu kemenangan ini dapat membuat atau memastikan kita lolos ke ronde ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mana tadi gemuruhnya sangat luar biasa. Putri Viola, untuk kami yang menunggu di luar saja merinding untuk mendengarkan gemuruh yang berada di dalam, sorak dari para teman-teman yang berada di dalam. Baik. Seperti itu, Putri. Baik, Duhan. Nanti kami akan lanjutkan lagi bercerita dengan Duhan. Tapi sebelumnya, pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu keramaian, euforia para supporter yang saat ini menyaksikan acara nonton bareng tentunya perjuangan Timnas berhadapan dengan Filipina ini di Medan, Sumatera Utara. Rekan kami Nofri Afandi akan mengabarkan untuk Anda. Silakan, Nofri. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, memang tadi ini lokasi nobar Timnas Indonesia versus Filipina dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia menuju ronde ketiga. Ini sangat ramai dihadiri antusias oleh warga Medan dan juga para komunitas-komunitas supporter Timnas dan juga supporter klub sepak bola lokal serta masyarakat umum. Meskipun ini sudah tampak sudah mulai berangsur bubar, namun kemeriahan tadi sangat jelas tergambar ketika Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 atas Filipina dengan gol dari Tom Hai pada menit ke-32 dan juga gol dari Rizky Ridho pada menit ke-56. Tentunya ini menjadi semangat baru bagi para supporter Timnas untuk Indonesia mempunyai asa bisa lolos ke Piala Dunia setelah lolos ke ronde ketiga setelah ini. Di mana dalam nobar ini tadi para supporter menyanyikan yel-yel tak henti-hentinya sejak awal laga hingga peluit akhir dibunyikan, kemudian juga menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan, serta juga menyalakan api flare dengan mengibarkan bendera Indonesia. Tentunya ini semakin menyemarakkan, menambah semangat para supporter untuk mendukung para pemain Timnas Indonesia asuhan Sintayong untuk bertanding melawan Filipina yang pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Permainan menyerang yang diberikan pemain Timnas Indonesia melawan Filipina ini tentu menjadi tontonan yang menarik bagi para supporter, bagi para penonton yang hadir di lokasi nonton bareng Timnas Medan Polonia ini. Dan para supporter pun berharap meskipun ini sedikit sulit begitu Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, namun tentunya asa dan harapan tetap diberikan para supporter dengan diawali kemenangan dengan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Putri. Ya, Nofri, pada saat tadi sebelum laga berlangsung, Anda tentunya sempat berbincang-bincang juga dengan para supporter yang ada di sana yang menyaksikan nonton bareng ini. Apa optimisme mereka? Bagaimana keyakinan mereka tadi? Sehingga kemudian mereka betul-betul menyaksikan perjuangan dari pemain Timnas ini dengan luar biasa. Ya, Putri, memang
ini menjadi asa terakhir bagi timnas Indonesia ya dalam pertandingan menuju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, di mana memang Indonesia sebelumnya sempat kalah melawan Irak, dan di pertandingan pamungkas ini Indonesia diwajibkan memenangkan pertandingan melawan Filipina, dan tentu ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang berbondong-bondong menyaksikan permainan indah dari timnas Indonesia melawan Filipina, yang memang ini sedikit memberikan peluang karena Filipina sedikit lebih dianggap lebih mudah begitu dibandingkan dengan Irak pada pertandingan sebelumnya. Dan ini juga menjadi peluang yang cukup besar, di mana jika Indonesia pasti menang pada pertandingan ini, tentunya apapun hasil Vietnam melawan Irak nantinya tidak akan berpengaruh dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia berhasil mengumpulkan poin 10 poin, dan jika Vietnam berhasil memenangkan pertandingan melawan Irak hanya mendapatkan poin maksimal 9 poin, sehingga Indonesia dengan kemenangan pada hari ini dapat dipastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyaksikan bagaimana perjuangan para pemain timnas untuk bisa maju ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, sehingga memang mereka datang berbondong-bondong, baik itu wanita, pria, anak-anak hingga dewasa datang dengan membawa atribut-atribut timnas Indonesia dan juga membawa alat-alat untuk bernyanyi bersama, menggoyangkan suasana di lokasi nobar timnas Indonesia ini untuk mendukung para pemain berjuang membela timnas Indonesia. Tentunya dengan banyaknya pemain-pemain yang datang ataupun cukup lengkap formasi pada hari ini, di mana sebelumnya Jay Izzes belum bermain, kemudian Calvin Verdong juga belum bermain. Pada hari ini mereka turun untuk membela Indonesia. Tentunya ini juga menjadi daya tarik bagi para penggemar sepak bola untuk melihat seperti apa permainan dari para pemain timnas yang merupakan pemain-pemain dari luar negeri ini untuk memberikan kontribusi mereka dalam memenangkan pertandingan melawan Filipina pada hari ini. Tadi mereka juga menyampaikan meskipun ini cukup sulit, tapi tentunya optimisme tetap diberikan para pemain ataupun para penonton untuk bisa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Putri. Baik, Novi Avandi, terima kasih untuk laporan Anda yang sudah memberikan informasi kepada kita semua bagaimana riuhnya, ramainya di sana, para supporter di Medan begitu solid. Berikutnya kita akan kembali lagi ke Duhan yang akan bercerita dan juga akan ngajak ngobrol sepertinya para supporter yang memang begitu setia di bawah guyuran hujan tetap menyaksikan penampilan dari tim nasional Indonesia berhadapan dengan Filipina. Duhan, boleh cerita lagi, silakan. Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, kalau tadi saya cerita sendirian, kali ini saya ceritanya nggak sendirian karena di belakang saya ini sudah ada penonton dari timnas yang pada hari ini sudah meramaikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina. Nah, saya akan mengajak Anda, Putri dan juga pemirsa, untuk berbincang langsung bersama salah satu dari supporter yang hadir ke sini. Ini bersama dengan Kak Selvi, betul? Iya, Kak Selvia. Oke. Kak Selvia, ini kalau boleh tahu berasal dari mana nih teman-teman? Kalau saya sih dari Papua, cuman kebetulan memang tinggal di Jakarta. Oke gitu. Nah, timnas Indonesia menang 2-0. Boleh dijelaskan perasaannya seperti apa nih teman-teman? Perasaannya pasti senang, bangga sekali ya sama Indonesia. Gimana teman-teman? Indonesia! Yalah! Sadap! Gimana reaksinya tadi begitu pertama kali gol untuk Indonesia? Tadi boleh diceritakan suasana di dalam itu seperti apa? Dari yang hening, begitu di masuk golnya langsung semua pada berteriak. Tapi dari awal datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini teman-teman, ini apakah sudah memprediksi bahwa timnas Indonesia akan juara pada hari ini? Oh, sudah pasti itu. Makanya kami datang untuk nonton. Keren. Nah, berarti ini optimis ya ke depannya bahwa di ronde 3 timnas Indonesia akan lolos lagi untuk melanjutkan ke Piala Dunia. Pasti dong, harus optimis dong. Orang Indonesia harus optimis. Berarti nonton dari tadi pagi, ini kan diguyur hujan nih sebenarnya Jakarta. Tadi pas datang hujan-hujanan gitu, nggak kendor tuh semangat? Tentu tidak, kita naik kereta, hujan-hujanan sampai sini tetap semangat. Oke, terima kasih teman-teman untuk informasinya. Nah, itu dia Putri Viola dan juga pemirsa, memang animo yang sangat luar biasa berasal dari supporter Indonesia yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memang bukan hanya dari Indonesia, bahwa tadi yang tadi saya wawancara, ini Selvia berasal
dari luar Pulau Jawa, tepatnya dari Papua juga yang memang turut serta hadir ke sini untuk mendukung timnas Indonesia. Jadi beragam sekali pada hari ini supporter yang hadir ke sini, yang mana tadi sempat diceritakan untuk gol pertama yang dicetak oleh timnas Indonesia. Suasana yang tadinya hening berada di dalam suasana yang memang tadinya sangat fokus menanti-nantikan satu gol yang dicetak ke gawang dari timnas Filipina, akhirnya terwujud untuk mengunci kemenangan timnas Indonesia, sehingga gemuruh yang memang sangat luar biasa. Bahkan kami yang berada di luar pun merasa bergetar mendengar teriakan gol dari para supporter yang berada di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan.